Shalom warga kerajaan. Tanpa terasa kita masuki bulan ketiga dari tahun The Empowering Grace. Dan temanya adalah how to apply the gift. Bukan cuma menerima, tetapi bagaimana yaitu mengaplikasikannya. Dan saya mengikuti Osbury Campus Revival yang berlangsung selama 2 minggu 24/7. 24 jam, saudaraku, bukan 7 tapi 14 hari. Luar biasa. Dan semua orang mencatat lagu apa yang dinyanyikan sampai Tuhan hadir. Tetapi sebagai pengajar, saya langsung periksa khotbah apa yang dimulai dalam pertemuan tengah minggu kampus itu yang tidak pernah bisa berhenti, di mana kehadiran Tuhan begitu nyata. Ternyata pengkhotbah yang tidak dikenal siapapun menyampaikan Roma 12 sampai dengan selesai, yaitu how to apply the gift. Bagaimana apa yang harus dilakukan, saling membantu, saling menolong, bahkan mengampuni musuh. Dan semua itu tidak mungkin terjadi tanpa yang namanya kasih karunia. Karena itu tema kita tahun ini Empowering Grace, kasih karunia yang memampukan. Tetapi kuncinya sebetulnya adalah Roma 11:36. Kita tahu Alkitab itu tidak dibatasi oleh fatsal maupun nomor. Tetapi ini kuncinya. For of him and through him and to him are all things. To whom be the glory forever. Amen. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, melalui dia, ya, dan untuk dia. Dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apapun yang kita lakukan, baik dalam bisnis, dalam keluarga, yaitu memberikan charity, bantuan dan sebagainya. Kalau nama Tuhan tidak dipermuliakan, tapi nama kita yang dipermuliakan, berarti kita miss the mark. Kita tidak mencapai tujuannya. Nah, kita melihat dalam Roma 12 ayat 1, dimulai dengan mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup. Sayang dalam bahasa Indonesia disebut persembahan yang hidup. Bukan a living offering, but a living sacrifice. Altar itu bahasa Latin tusia, yaitu menyembeli. Ya, itulah saudaraku sacrifice. Ya, Yesus berkata dalam Mazmur 19 itu ada satu nubuatan tentang dia. Ikatlah aku pada tanduk-tanduk mezbah. Dia tidak lihat dirinya sebagai victim, tetapi sebagai victor, sebagai sacrifice. Dan kita lihat kalau belum mempersembahkan anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran dan tidak ditaruh atas mezbahnya Tuhan, maka kita tidak akan mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Karena itu persembahkan tubuh kita lebih dulu. Yang nomor 1 perlu disucikan itu lidah kita. Lidah dan mulut kita banyak bersalah dengan perkataan kita, bukan? Dan saudaraku yang kekasih, ketika kita mempersembahkan holy, separated unto God, dan kemudian berkenan, kudus dan berkenan kepada Tuhan, baru mengetahui apa yang baik, berkenan dan sempurna. Apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan tidak untuk manusia. Baru setelah itu nanti kita akan belajar minggu depan, yaitu karunia-karunia itu terjadi. Jadi pertama-tama offer yourself as a sacrifice, a living sacrifice. Bukan setelah mati saudaraku berikan kornea mata dan sebagainya. Mumpung sekarang persembahkan dan pisahkan diri dari dunia. Jangan mau diubah oleh dunia, but transform, berubah oleh pembaruan pemikiran kita. Segala sesuatu berhubungan dengan hati dan pikiran. Karena itu, kalau ingin mengalami revival, serahkan dirimu dulu. Karena revival harus dimulai dari hati kita. God bless you, warga kerajaan. Amin. Silakan duduk, shalom warga kerajaan. Bisa ditampilkan? Ya, baik. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Ignoring God. Ignoring God itu memiliki arti mengabaikan Tuhan. Bulan lalu, masih ingat judul renungannya apa? Desiring Jesus. Mengingini Yesus. Menginginkan Tuhan. Dan pribadi yang tidak menginginkan Tuhan adalah pribadi yang ignoring God.
pribadi yang tidak mengingini Yesus dalam hidupnya, itu adalah pribadi yang mengabaikan Allah. Mengabaikan Allah di sini ini mengabaikan hubungan dengan Dia. Saya tidak tahu hubungannya seperti apa saat ini. Tidak menginginkan Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Sehingga kita mengabaikan kehendaknya, kita mengabaikan perintahnya, tidak melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian kita mengabaikan pengorbanannya, mengabaikan penebusannya. Ini dalam, tetapi saya rindu supaya setiap kita ini akan masuk ke next level. Mengapa penting renungan ignoring God? Karena warga kerajaan, bisa saja kita kelihatannya rohani, tetapi sesungguhnya kita telah mengabaikan Dia. Makanya firman Tuhan pernah berkata seperti ini. Oleh karena bangsa ini datang mendekat, perhatikan, mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada Allah. Dengan apa? Mulut mereka, dan memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Mendekat dengan mulut. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu gunung batu tempat perlindunganku. Tuhan itu kota bentengku. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kita bisa berkata seperti itu. Selalu baru. Setiap hari. Baik itu kasihnya, berkat-berkatnya. Kita bisa berkata seperti itu. Padahal firman Tuhan berkata, hatinya menjauh daripadaku. Ke gereja, ya. Melakukan kegiatan rohani, ya. Hal-hal rohani, ya. Tetapi apa yang kita kerjakan tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, tanpa memiliki kasih kepada Allah dan sesama, hidup tanpa moralitas yang benar, hidup dalam dosa, saya memberitahu bahwa itu mengabaikan Allah. Itu mengabaikan Tuhan. Dan mengabaikan Tuhan itu kekejian bagi Tuhan. Dan pasti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Di ayat yang selanjutnya, di dalam Yesaya 29 ayat 13, di dalam terjemahan, ayat 14 di dalam terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, di sana dikatakan, mereka akan kukejutkan dengan pukulan bertubi-tubi. Saya tidak akan membahas secara detail apa itu pukulan yang bertubi-tubi, tetapi itu bisa disamakan dengan hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat seseorang itu menderita, kemudian dia stres, dia depresi, dan sepertinya hidupnya itu tidak ada solusi. Pernah mengalami hal seperti itu? Dan itu akan terus-menerus terjadi di dalam kehidupannya. Jangan mengabaikan Tuhan, amin. Jangan mengabaikan Tuhan. Jangan sampai hati kita itu menjauh daripada Tuhan. Saya tidak bisa menyelidiki kok. Hanya Tuhan yang bisa menyelidiki seberapa kita itu jauh daripadanya. Pengkhotbah yang ada di atas mimbar bisa membohongi dirinya sendiri. Tetapi dia tidak pernah bisa membohongi Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa makanan itu salah satu kebutuhan pokok hidup manusia. Betul? Dan kita tahu makanan itu mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk pertumbuhan, untuk apa lagi? Mempertahankan dan juga memperbaiki sel-sel yang rusak. Jaringan tubuh kita yang rusak mungkin, dan mengatur proses dan metabolisme tubuh. Dan yang pasti, yang gak makan pasti gak kuat, betul, melakukan segala sesuatu. Jadi makanan itu menyediakan energi bagi fungsi tubuh kita.
organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadi makanan itu penting karena kenapa? Merupakan kebutuhan pokok hidup manusia. Dan Yesus menggunakan metafora makanan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34. Dia berkata, makananku. Yesus berkata apa? Makananku. Makanan itu berbicara mengenai hal yang penting, hal yang pokok, hal yang esensi. Apakah itu? Ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi setiap orang yang mengaku bahwa dia adalah pengikut Yesus, maka dia harus mengikuti teladan Yesus. Amin. Dan kita tahu teladan Yesus itu apa? Melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Baik, saya akan membahas tentang kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada dua. God's will itu ada dua. Yang pertama itu sovereign will atau kehendak yang berdaulat. Yang sering kita katakan itu kedaulatan Allah. Kita nggak bisa memilih mau dilahirkan di kota mana, betul? Di negara mana. Saya maunya jadi bule. Nggak bisa. Betul? Kita nggak tahu kita dilahirkan kota mana, terus keluarga yang maunya saya konglomerat. Betul? Hidup jadi sudah nyaman, semua tersedia. Tapi nggak mau seperti Mario. Itu kehendak yang berdaulat. Seseorang dipanggil Tuhan. Kapan dipanggil Tuhan? Pada usia berapa? Kenapa dia sampai harus dipanggil Tuhan? Meninggal dunia. Nggak ada yang tahu. Itu kehendak yang berdaulat atau kedaulatan Tuhan. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani, dia berdoa, ya Bapakku, kalau bisa biar cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Dan ternyata Allah Bapa memiliki kehendak supaya Yesus mati di kayu salib menurut kehendaknya untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu kehendak yang berdaulat atau kedaulatan Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi dari semula Tuhan sudah memilih setiap daripada kita untuk menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya. Karena kita sudah bersatu dengan Kristus. Itu kehendak yang berdaulat. Pada saat pagi hari ini saya tidak akan secara detail menjelaskan tentang God's will, sovereign will, kehendak yang berdaulat. Tetapi yang kedua itu adalah will of command atau kehendak berupa perintah Allah. Jadi kehendak perintah Allah itu adalah apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan. Bisa tidak kita patuhi atau bisa kita gagal untuk mematuhinya atau kita mengabaikan. Dan sebenarnya apa sih dasar daripada will of command? Dasarnya cuma ini. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini disebutkan di dalam ayat yang ke-40, karena kedua perintah itu adalah dasar dari seluruh hukum Taurat dan semua perintah yang terdapat dalam tulisan para nabi. Jadi ada will of command yang akan kita bahas. Karena ada konsekuensi ketika kita mengabaikan Tuhan dengan mengabaikan will of command. Sekarang kita akan membaca Alkitab ya. Baca loh ya, jangan ngantuk ya. Saya membaca ayat yang pertama, warga kerajaan membaca ayat yang kedua, selanjutnya saya ketiga, 4, 5 dan kita bergantian. Baik, perhatikan baik-baik ya. Di dalam 1 Samuel 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, 2 Samuel maaf, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Ayat yang kedua,
Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Ayat keempat. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Warga kerajaan, sesudah bangsa Filistin itu merebut tabut Allah dan dibawa ke Asdod, ternyata Tuhan menghukum orang-orang Asdod itu dengan bisul-bisul, dengan borok-borok, di dalam terjemahan lain disebutkan tumor kulit. Dan di Asdod itu tikus ada di mana-mana, di rumah, di tanah, dan merusak hasil dari tanah, bahkan dicatat ada di kapal-kapal. Selanjutnya mereka tidak tahan, dipindah ke Gad. Ternyata di sana apa yang terjadi? Allah kemudian menghajar orang-orang yang ada di Gad dengan borok-borok yang sama, mulai dari orang dewasa sampai kepada anak-anak dan juga bayi-bayi. Kemudian dipindahkan lagi ke Ekron, ke kota Ekron. Hal yang sama terjadi dan mereka berkata, tabut Allah orang Israel itu tidak boleh tinggal di daerah kita. Akhirnya mereka sepakat untuk mengembalikan tabut Allah itu, dikirimlah ke daerah perbatasan antara Filistin dan Israel di sebuah tempat yang bernama Kiryat Yarim. Dan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, perhatikan, dari Kiryat Yarim, Daud itu bermaksud untuk mengembalikan tabut Allah ini ke Yerusalem, kota Daud, pusat pemerintahan. Dari sana menggunakan kereta lembu, maka Daud juga menggunakan kereta lembu. Dan pada saat di pengirikan Nakon, Alkitab mencatat, lembu-lembunya itu tergelincir. Dan Usa, yang dilakukannya apa? Dia mengulur tangannya, kemudian memegang tabut tersebut. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat bahwa Usa disambar Tuhan, Usa dibunuh Tuhan. Kemudian Daud marah, di dalam terjemahan lain disebut displeased, gak enak hati. Kenapa gak enak hati? Daud tahu pasti ada yang salah. Gak mungkin Allah melakukan sesuatu tanpa sebab. Dia tahu ada yang salah. Mungkin menurut dia, ya memang ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Harusnya Allah beritahu dong, maunya seperti itu. Gak langsung main nyambar, gak langsung main bunuh. Menurut Daud seharusnya Allah berkata, Daud tahu kesalahanmu, kamu berbuat salah loh. Yang ini, tolong diperbaiki. Itu yang ideal menurut Daud. Tetapi mengapa Allah diam saja? Seharusnya menurut Daud kalau ada kesalahan beritahu dong Tuhan. Enggak diberitahu, tiba-tiba disambar si Usa itu. Makanya dia enggak enak hati. Displeased. Warga kerajaan tahu mengapa Tuhan langsung menyambar Usa tanpa peringatan terlebih dahulu. Hati-hati, jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba disambar oleh Tuhan. Dan apa kesalahan Daud dan bangsa Israel waktu itu? Sebenarnya Usa itu baik gak sih? Kalau tabut Allah mau jatuh kemudian kita tahan, itu baik gak atau enggak? Baik toh. Tetapi warga kerajaan, yang baik bagi manusia sekali lagi belum tentu benar di hadapan Allah. Perhatikan kalimat ini, yang baik bagi manusia itu belum tentu
benar di hadapan Allah. Wah. Bukankah Allah telah memberikan will of command? Apa itu? Hanya Bani Kehat dari orang Lewi yang boleh mengangkat barang-barang kudus Allah. Mereka boleh angkat tapi tidak boleh menyentuh kepada barang-barang kudus itu. Kenapa? Konsekuensinya adalah mati. Jadi Allah sudah memberikan perintah, sudah memberikan peringatan sebelumnya. Makanya warga kerajaan ketika ada peringatan-peringatan lewat mimbar di tempat ini, saya sampaikan kita perlu serius. Karena suatu saat Tuhan menyambar, jangan salahkan siapa-siapa. Kenapa Tuhan nggak menegur? Tuhan sudah beritahu sebelumnya. Oleh sebab itu saya rindu setiap daripada kita, ayo. Usa dibunuh, disambar oleh Tuhan karena ia mengabaikan will of command, kehendak perintah Allah. Bisa saja seseorang mengabaikan will of command saat ini, dia tidak mati secara fisik seperti Usia. Enggak. Tetapi warga kerajaan, saya memberitahu lebih bahaya itu mati secara rohani. Ketika kita ingat, ketika Adam dan Hawa mengabaikan will of command supaya tidak makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Masih ingat? Sudah ada will of command, boleh kamu makan semua kecuali buah itu. Saya mau bertanya, ketika mereka makan, apakah mereka mati secara fisik? Mati secara fisik? Tidak, mereka mati secara rohani. Apa itu mati secara rohani? Itu berbicara tentang keterpisahan dengan Allah. Mati rohani itu berbicara tentang disingkirkan dari hadirat Allah. Itu jauh lebih bahaya. Sekali lagi saya mau tanya, Yesus ketika berada di Taman Getsemani, dia berdoa, ya Bapakku, kalau bisa cawan ini berlalu. Kalau bisa. Tahu yang ditakutkan Yesus itu apa? Banyak orang mengatakan, Yesus takut disiksa. Yesus takut nanti dipaku di kayu salib. Saya katakan Yesus tidak pernah takut kepada itu. Yang Yesus takutkan adalah ketika di kayu salib, di mana dia mengalami keterpisahan dengan Bapaknya yang ada di surga. Dan dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani, mengapa Bapa engkau meninggalkan aku? Itu jauh lebih menyakitkan daripada sekedar cuma sakit secara fisik atau mati secara fisik. Oleh sebab itu jangan sampai di dalam kehidupan kita anggap enteng yang dinamakan mati rohani. Itu berbicara keterpisahan kita dengan Allah. Disingkirkan dari hadirat Allah. Bisa menangkap sampai di sini warga kerajaan? Kita harus next level. Kita harus desiring Jesus. Kalau tidak desiring Jesus berarti kita ignoring God. Kita mengabaikan Tuhan. Pertanyaan saya sekarang, apa kesalahan Daud dan bangsa Israel? Kiryat Yearim itu sekitar 15 km dari Yerusalem dan jalur yang dilewati itu perbukitan sehingga ada jalan-jalan yang menanjak, kemudian ada jalan-jalan yang turun sehingga paling ideal, paling praktis itu pakai kereta yang ditarik oleh lembu. Perhatikan. Itu paling praktis. Tetapi sekali lagi, yang baik bagi manusia itu belum tentu benar di hadapan Allah. Bukankah Allah sudah memberikan will of command? Bahwa tabut Allah ini yang bawa itu pertama, harus dipikul, diangkat dengan dipikul. Bukan diangkut di atas kereta lembu. Dan yang mengangkat itu harus orang Lewi, bukan orang pilihan dari Daud yang 30.000 itu. Bukan. Jadi hati-hati. Kalau Allah sudah memberikan will of command, dan saya sering mendengar will of command itu dari atas mimbar ini. Perhatikan dengan baik-baik, jangan mengabaikan karena ada konsekuensinya berupa pukulan yang bertubi-tubi. Ada seorang ibu yang diamputasi tangannya.
Waktu itu satu kamar dengan mama saya di rumah sakit Pertamina yang ada di Jakarta. Waktu itu saya kepo, kenapa kok diamputasi? Saya bertanya kepada perawat yang bertugas, kenapa sih Sus kok sampai diamputasi tangannya? Jawabannya, ibu itu mengabaikan nasihat dokter. Loh kok bisa? Ternyata ibu itu sakit epilepsi. Tahu tuh epilepsi sewaktu-waktu bisa pingsan. Sudah diberi nasihat dokter, jangan deket-deket tempat berbahaya. Kalau di sungai, deket-deket sungai ada berair, nanti waktu epilepsi kumat bisa masuk ke sungai itu, mati di situ. Atau berdiri di tempat yang tinggi, kemudian epilepsinya kumat, bisa jatuh dari tempat yang tinggi atau tempat-tempat lainnya yang berbahaya. Suatu saat yang dilakukan oleh ibu itu, dia masak air panas di panci besar, kemudian sudah mendidih, dia matikan kompor. Ketika matikan kompor, epilepsinya kumat. Dan apa yang terjadi? Tangannya itu masuk ke panci yang airnya sudah mendidih, dia tidak sadar sampai tangannya itu matang. Dan ketika keluarganya tahu, sudah matang dibawa ke rumah sakit, langsung diamputasi. Kelihatannya sepele nasihat daripada dokter itu. Tetapi karena tidak melakukan apa yang menjadi nasihat daripada dokter itu, akhirnya tangannya harus diamputasi. Ngeri ya, gak taat itu ngeri ya. Seperti L itu loh. Kemarin saya marahi. Kenapa? Pagi-pagi bangun, sudah saya beritahu taat. Tidak boleh pegang sembarangan barang. Sembarang barang yang ada di buffet. Sudah saya taruh di atas, dia bisa manjat sekarang. Yang dilakukan itu ternyata di buffet itu ada kacamata. Kacamata min plus punya istri saya. Saya waktu itu di kamar nggak tahu, istri saya ada di kamar mandi. Dia naik itu dia ambil kacamatanya kemudian dia pakai. Wah, dengan bahagianya dia lihat-lihat di mana? Di cermin, senyum-senyum, akhirnya ketahuan saya. Saya marahi, saya pukuli, saya katakan apa yang kamu lakukan itu membahayakan mata. Betul El? Betul, itu ada di belakang dia. Tidak mendengarkan nasihat daripada jipanya. Baik, ada contoh yang kedua. Ini adalah Musa dan Yitro. Ya, melihat Musa mengadili perselisihan antara orang-orang Israel dan dia harus mengadili dari pagi sampai malam, itu sangat melelahkan Musa. Maka Yitro, mertua Musa itu memberikan nasihat supaya Musa itu mencari orang-orang yang cakap, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang tidak menerima suap, orang-orang yang bisa memimpin orang-orang yang dapat dipercaya, dijadikan para pemimpin. Dan kemudian Musa mengangkat pemimpin itu menjadi hakim-hakim. Jadi hakim-hakim ada yang membawai 1.000 orang, ada yang 100 orang, ada yang 50 orang, dan ada yang 10 orang. Untuk perkara kecil mereka tidak perlu suruh Musa lagi untuk menyelesaikannya. Mereka bisa membuat keputusan dan itu sangat meringankan pekerjaan dari Musa. Dan ketika Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari 40 malam lamanya untuk menerima loh batu yang bertuliskan hukum dan perintah untuk diajarkan kepada bangsa Israel, apa yang terjadi? Di bawah itu ada orang-orang mulai berkumpul dan mereka mengerumuni si Harun supaya Harun membuatkan mereka Allah yang akan berjalan di depan mereka. Bayangkan. Pertanyaannya saya adalah sekarang, di manakah hakim-hakim yang sudah ditunjuk oleh Musa? Makanya gereja itu banyak nunjuk-nunjuk orang tetapi ternyata nggak berfungsi. Sama seperti Musa. Sudah tunjuk-tunjuk hakim-hakim, ternyata ketika ada masalah mereka bingung, di mana sih Allah yang bisa memimpin kita keluar dari Mesir ini? Oke, kalau Musa nggak turun, baik, kita akan buat yang namanya apa? Lembu emas. Saya mau tanya, di manakah hakim-hakim tadi
yang membawai 10, 50, 100, dan 1000. Bukankah mereka seharusnya menjadi pemimpin yang membawa bangsa Israel takut akan Tuhan, hidup sesuai perintah dan tidak memberontak kepada Allah? Di mana mereka? Ternyata mereka lalai, mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan Musa kepada mereka. Padahal Yeremia 48 ayat 10a dengan jelas dikatakan, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan dengan lalai. Itu terkutuk orang-orang seperti itu. Bisa-bisa para pemimpin, para hakim waktu itu, karena desakan daripada orang banyak yang tegar tengkuk itu, akhirnya mereka juga ikut-ikutan, akhirnya kompromi. Dan terakhir mereka sampai Harun. Harun juga nggak bisa berbuat apa-apa, dia nggak tegas. Karena desakan orang banyak itu dia cari aman, oke, ia pasrah dan berkata, oke, kalau begitu, tanggalkan anting-anting emas yang ada pada istrimu, anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, bawalah semuanya kepadaku, dan kemudian dilebur dan dijadikan anak lembu emas. Dan akhirnya Harun berkata, perhatikan baik-baik, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Semuanya mengabaikan Allah, seluruh Israel mengabaikan Allah, kecuali Musa dan Yosua. Hati-hati. Karena saya secara pribadi melihat banyak sekali orang-orang ke gereja, tetapi sebenarnya mereka mengabaikan Allah. Di sini kita melihat, saya mau bertanya, bangsa Israel lebih memilih anak lembu emas atau ketaatan kepada Allah? Warga kerajaan, mana yang dipilih oleh bangsa Israel? Anak lembu emas atau ketaatan kepada Allah? Ya, betul, anak lembu emas. Implementasi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana di dalam kehidupan kekristenan kita, kehidupan bergereja kita, mana yang kita pilih saat ini? Saya mau bertanya, anak lembu emas atau ketaatan kepada Allah? Yang ideal yang mana? Ketaatan. Tetapi kenyataannya belum tentu. Anak lembu emas itu berbicara tentang apa? Sesuatu yang menarik mata karena tampilannya bagus. Perhatikan, bagus toh anak lembu emas daripada lo batu. Berharga dari emas, berharga menurut ukuran dunia. Dan itu sanggup menarik banyak orang. Warga kerajaan. Gereja bisa melakukan event-event, kegiatan-kegiatan yang menarik, bisa. Dan banyak gereja yang lakukan itu. Kita bisa membuat sesuatu yang disukai oleh orang-orang dengan cara-cara kita, bisa. Mau tahu supaya ada jaminan gereja itu pengikut banyak? Kasih hiburan, nari-nari, kasih makan, kasih angpau. Penuh gereja ini. Tapi hati-hati, apakah kita membawa mereka kepada Yesus Kristus atau membawa mereka kepada anak lembu emas? Kadang kita tidak sadar, tetapi biarlah firman Tuhan ini membuka kita. Gereja itu bukan sekali lagi menghibur jemaat. Gereja itu bukan untuk menyenangkan jemaat, tetapi membawa orang-orang supaya mereka mengenal Kristus Yesus dengan benar. Amin. Saya tahu bahwa khotbah seperti ini bukan yang populer, nggak enak. Tetapi itu kehendak Tuhan. Supaya kita jangan membawa siapapun kepada penyembahan kepada anak lembu emas, tetapi bawa mereka untuk menyembah kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ada konsekuensinya. Dalam perikop anak lembu emas, terakhir Tuhan menulai bangsa itu dengan penyakit, dengan bencana. Padahal kalau kita membaca di ayat 33, itu mengerikan konsekuensinya. Allah akan menghapus nama mereka dari kitab kehidupan. Saking Musa itu nego, jangan mereka, aku Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menurunkan tulah kepada bangsa itu. Kita semua ini adalah mempelai wanita daripada Allah. Kalau kita melirik dan mengabaikan Tuhan, saya mau beritahu, bisa-bisa kita ditinggal. Kita ditolak.
Paulus pernah mengingatkan kita, perhatikan baik-baik di sini. Kita semua ini tunas-tunas liar yang dicangkokkan kepada pohon zaitun Allah. Sekali lagi, kita ini adalah tunas-tunas liar yang dicangkokkan kepada pohon zaitun Allah. Memang benar, bangsa Israel itu dibuang karena mereka tidak percaya. Dan kita diterima karena percaya. Amin. Oleh sebab itu jangan kita menjadi sombong dan seharusnya kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jangan sampai kita yang sudah percaya justru kita mengabaikan Dia. Mengabaikan kasih-Nya, kebaikannya, mengabaikan pengorbanannya, mengabaikan penebusannya. Perhatikan kalimat ini. Jikalau Allah itu tidak menyayangkan cabang-cabang asli orang Israel itu, apalagi dengan tunas-tunas liar seperti kita. Amin. Perhatikan, kita ini tunas-tunas liar loh. Yang cabang asliannya dibuang karena mereka nggak percaya. Kalau kita mengabaikan Tuhan, hati-hati. Jangan kita cuma memperhatikan kemurahan Tuhan. Oh Tuhan itu baik, Tuhan luar biasa. Tetapi juga perhatikan kekerasannya terhadap orang-orang yang lalai dan mengabaikan Dia. Bisa-bisa kita ditinggal dan ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena dengan jelas di dalam Matius 7 ayat 22-23 di sana dikatakan, terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah melayani Engkau? Kami sudah bernubuat, kami sudah melakukan mujizat, apalagi mengusir setan dan lain sebagainya. Tuhan berkata, aku terus terang kepadamu, aku gak pernah mengenal kamu. Nyala daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa mereka ditolak? Mereka disebut pembuat kejahatan. Ada ayatnya di dalam Matius 7 ayat 21. Kenapa? Karena bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi warga kerajaan, coba perhatikan baik-baik. Mereka ditolak karena tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Apa itu melakukan kehendak Bapa? Sudah saya katakan, kita menginginkan hubungan dengan Dia, hubungan yang dekat. Kita menginginkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mengabaikan will of command, kehendak perintah Allah dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saya tidak panjangkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tetapi biar dari tempat ini supaya kita mengerti bahwa kita ini adalah tunas-tunas liar. Jangan sampai kita hidup seenaknya sendiri dengan mengabaikan Tuhan yang sudah memberikan kita apa saja yang kita butuhkan. Pengorbanannya, penebusannya, sehingga saat ini kita santai-santai jadi orang Kristen. Hidup apa yang menuruti apa yang kita inginkan, bukan menuruti kehendak Tuhan. Kalau firman Tuhan itu datang kepada kita, dan saat ini kita merasa bahwa kita hanya hidup bagi kita sendiri, tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan yang cukup keras ini sudah datang kepada kita. Jangan sampai setiap orang yang sudah percaya kepadanya itu dikejutkan kekejutan yang tiba-tiba, yaitu pukulan yang bertubi-tubi. Saya tidak mau jemaat di tempat ini mengalami hal itu. Tetapi ingat, jangan mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.